Oke, selamat pagi sahabat. Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Sedikit aja kita sambil berbincang sahabat ya, sambil mengisi waktu. Nah, ini dulunya kebun porang ya. Terus kita bikin kolam semua dan sawah ya. Karena tanahnya terus-terusan berair ya. Jadi lebih cocoknya kami pikir ini dijadikan kolam saja sahabat ya tuh. Tapi ada beberapa pohon porang yang masih tersisa dan sengaja nggak kami gali ya atau nggak kami bongkar. Nah di sini kita bisa belajar sahabat ya. Nah jadi kalau dia tumbuh secara alami, tidak dipupuk tidak apapun, kayaknya normal ya. Jarang yang kena busuk batang ya. Sekalipun ini udah bercak daun ataupun bukan bercak daun kalau menurut saya ini ya. Ini tapi dia karena sering kesenggol. Terus ini emang udah waktunya dorman karena dia tumbuh alami ya. Udah berapa musim dalam tanah, awalnya sebesar ini nih. Nah sebesar ini, tapi lama-lama kelamaan ya jadi besar tuh. Ini banyak tuh, ada yang udah dorman pun ada tuh. Ini dorman, ini udah dorman juga tuh. Dan banyak di pinggir-pinggir kolam ini pohon-pohon porang yang eh, tersisa dulu ya. Sebelum dijadikan kolam, ini jadikan kolam, ini tersisa, mungkin dia tumbuh alami, saya biarkan saja, saya hiraukan, tumbuh syukur, nggak pun nggak jadi masalah. Ini hitung-hitung buat hiasan sahabat ya. Nah jadi itu ya keanehannya. Tapi kalaupun kita penanaman ada yang gagal ya, misalkan 1-2 busuk batang ataupun yang kena jamur, wajar lah. Tapi kalau udah merembet ke semua ya itu memang harus ditanggulangi. Cuman lebih bagusnya sebelum terjadi bercak daun emang harus dicegah terlebih dahulu. Lebih baik mencegah daripada harus mengobati ya. Kembali lagi ke tanaman yang tumbuh alami tanpa dirawat sahabat ya. Tidak ada busuk batang ya, dia normal. Dan tiap tahun umbinya muncul lagi, berarti umbinya aman, tidak busuk ya. Kalau busuk nggak akan muncul lagi. Tuh. Dan sampai-sampai di dalam saung pun dia tumbuh ya. Tuh. Nah dia tumbuh pas di kolong saung ya. Nah seperti ini. Nah jadi mungkin ini pohonnya ini pas dekat ini ya, dekat tembokan ini ya, tembokan penyangga dari saung tuh. Nah seperti ini. Di sini pun kita ada pelajaran yang berharga sahabat ya. Nah jadi pohon porang ini pun sama ya, dia mengejar matahari sahabat. Jadi begitu tumbuh dia tidak masuk ke saung ya, atau tidak tegak lah, setidaknya tidak tegak. Kalau masuk ke saung ya kita berbicara netral ya secara utuh, tapi dia lebih condong keluar. Nah di sini mungkin besar kemungkinan kami pikir bahwa porang ini daunnya, pohonnya itu mengejar matahari sahabat ya, mengejar matahari. Jadi tidak tegak ke atas, seharusnya tegak ataupun condong ke dalam saung, tapi dia condong keluar saung. Berarti ini dia membutuhkan matahari ya, dia mengejar matahari. Nah di sini pun jadi satu pelajaran, dan kataknya pun udah tumbuh ya. Di sini pun jadi satu pelajaran bahwa tanaman apapun emang membutuhkan matahari ya, di samping air hujan ya, atau serapan air. Jadi matahari dan hujan itu sangat dibutuhkan ya. Jadi tidak cukup hujan tapi cukup matahari ya. Nah jadi tanaman porang ini memberi sinyal ataupun memberi petunjuk ya. Kalau dulu kan kita belum paham ya, di bawah naungan, di bawah rimbun-rimbun pohon tumbuh bagus. Ternyata lebih bagus emang yang lahan terbuka dan atau di lahan tidak naungan ya, yang matahari full 100%. Nah jadi itu satu petunjuk ataupun satu pelajaran ya, ataupun satu contoh yang bisa kita ambil. Jadi porang ini emang membutuhkan matahari sahabat. Tapi itu pilihan ya, meskipun kadang ada yang nanam itu di bawah naungan yang banyak pohon. Nah emang lebih bagus di bawah di lahan terbuka ya.
di lahan terbuka tanpa naungan, sahabat. Jadi kalau di banyak pohon lagi itu akar bentrok dengan akar-akar kayu ya. Mataharinya juga tidak masuk. Nah, itu biasanya umbinya kecil meskipun batangnya besar. Tapi kalau di bawah naungan seperti ini, biasanya rata-rata di bawah naungan umbinya besar-besar ya, meskipun pohonnya pendek. Dan ini memberi indikasi bahwa tanaman apapun memang membutuhkan sinar matahari ya. Nah, itu satu pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya sahabat ya. Nah, untuk bila mana kita akan terus menerus mengembangkan tanaman porang. Nah, didukungnya tidak hanya lahan terbuka ya, tapi keberlangsungan dan kesuksesan porang itu tumbuh subur, sehat, bagus ya, banyak faktor-faktor yang mendukung yang lain ya, hal-hal yang lain seperti tanah yang cukup, pH tanah yang cukup, MDPL yang cukup ya, terus pupuk yang cukup, juga perawatan yang maksimal. Itu akan mendukung porang itu tumbuh dengan baik ya. Jadi kalau dirawat dengan maksimal, pupuk yang cukup, makanannya cukup ya, mungkin mudah-mudahan tidak terhindar dari masalah hama, bercak daun, busuk batang ya, seperti itu. Atau misalkan daunnya dimakan ulet. Nah, jadi itu sahabat ya. Ini hanya pencerahan di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sembari kita menuju bulan Syawal ya, sehabis lebaran, mudah-mudahan harga semakin melonjak dan semua pabrikan buka semua, mesin-mesin pabrik nyala semua dan bisa menyerap semua umbi-umbi produksi, umbi porang di seluruh Nusantara. Oke sahabat, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.